Kalau kita ngomongin soal HP Xiaomi, Poco, atau Redmi ya sebenarnya nggak bakal jauh-jauh dari yang namanya kaum opreker. Ya karena MIUI ini sebenarnya adalah salah satu ROM custom UI yang paling digemari pada awal kemunculannya. Punya banyak kustomisasi, icon-iconnya menarik, lucu-lucu. Bahkan dulu banyak banget HP lain ya yang ingin nyicipin custom ROM UI pada HP yang mereka punya pada saat itu. Dan ironisnya, bagaimana keadaan untuk saat ini? Ya setidaknya dalam 3-5 tahun terakhir, justru komunitas pengguna HP Xiaomi malah banyak mengagung-agungkan custom ROM AOSP. Hai semuanya, gue Fahmi dan di tangan gue ini saat ini ada Poco F1 yang kemarin udah kita bahas ya kameranya. Dan sekarang kita rubah menjadi Pocophone F1 2021 Edition. Lah, kagak salah, 2021 udah mau keluar. Nafasnya HP Xiaomi ini panjang-panjang ya kalau ada di tangannya komunitas. Gue masih inget banget tuh, kalau dulu gue sempet tertarik sama Google Pixel 2016. Tapi gue malah lebih memilih Xiaomi Mi 5S sebagai HP utama gue pada saat itu. Alasannya simpel, selain harganya lebih murah, spek yang ditawarkan cukup menarik. Chipset dan sensor kameranya itu yang sama persis dengan Pixel 2016. HP ini juga membuka ya dunia Gcam mode. Dan semua itu terbukti, Xiaomi Mi 5S ini yang rilis menggunakan Android 6 sampai saat ini masih bertahan dapat Android 11 melalui custom ROM meskipun performanya itu udah ancur-ancuran. Nah begitu juga dengan Poco F1 ini. Bagi gua HP ini adalah penerus jalan dari Xiaomi Mi 5S. Punya spek yang mirip banget sama Pixel 3 series, dari chipset, performa, sampai ke sensor kameranya, dengan harga yang jauh lebih murah. Nah soal harganya saat ini nanti kita bahas di paling akhir video aja ya. Cukup terbukti komunitas Poco F1 ini nggak pernah sepi, beragam modifikasi bertebaran, custom ROM juga mau yang bagaimanapun juga ada, dari official community custom ROM seperti Lineage OS sampai ke versi yang unofficial. Itu banyak banget. Saat pertama kalinya lagi gue membuka website XDA untuk mencari halaman khusus mengenai Poco F1 ini, gue cukup kaget ya, banyak banget pilihan custom ROM-nya. Gue sampai bingung harus pakai yang mana. Gue coba buka Telegram khusus update mengenai Poco F1 juga sama hasilnya. Banyak banget modifikasi dan pilihan custom ROM-nya. Ngomongin soal custom ROM ya, hal yang paling basic untuk menggunakan custom ROM seperti ini, kalian harus tahu caranya unlock bootloader atau UBL dari HP ini. Tutorial mengenai UBL ini juga udah banyak yang bertebaran di mana-mana. Jadi gue nggak perlu menjelaskan lagi. Oke, akhirnya gue memilih custom ROM yang menurut gue cukup stabil ya, yaitu Pixel Experience yang berbasis Android 11. Alasan gue nggak milih Android 12 ya karena Android 12 ini masih baru banget, umurnya sekitar 2 bulan. Gue rasa masih banyak testing yang akan dilakukan sama developer atau maintainernya. Jadi Android 11 ini menurut gue adalah pilihan yang cukup bijak kalau kalian mencari kestabilan performa dan kelayakan pakai sehari-hari. Custom ROM Android 11 di HP Poco F1 ini juga bisa dibilang bonus dong, karena secara ofisialnya HP ini hanya sampai Android 10 aja. Balik lagi kepada hal yang menurut gue paling penting dari adanya custom ROM seperti ini. Ya untuk meningkatkan performa, sekali lagi khususnya daya tahan baterainya seiring bertambahnya tua umur HP ini. Selain custom ROM, ada juga yang namanya custom kernel. Nah, di sini yang menjadi hal yang penting dalam mengatur performanya. Setelah gue memilih-milih, akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan custom kernel NGK, No Gravity Kernel pada HP ini. NGK ini dikenal datang dari developer custom untuk OnePlus 2 pada zamannya. Menurut gue custom kernel ini sangat bagus-bagus banget ya. Ada banyak pilihan kustomisasi yang berguna tapi mudah digunakan. Basicnya adalah untuk mencari performa yang mumpuni tapi punya ketahanan baterai yang bisa diandalkan. Mengingat Poco F1 ini sekarang udah berumur lebih dari 3 tahun. Ada aplikasinya untuk mengatur profil yang dipakai, setting CPU, GPU, sampai ke bagian kecil seperti kapasitas baterai dan kemampuan chargingnya. Untuk kalian yang hobi gaming, bisa menggunakan profil game yang langsung otomatis setting CPU dan GPU jadi lebih bertenaga. Custom kernel ini juga membuka clock speed GPU sampai ke 835 Hz.
Untuk kalian yang peduli dengan ketahanan baterai juga bisa menggunakan profil yang udah disetting menjaga performa baterai. Mau custom sekaligus juga bisa membuat profil sendiri. Misalnya memberikan limit secara custom untuk speed CPU dan GPU-nya. Custom kernel ini juga punya fix untuk touchscreen-nya HP ini yang katanya ada isu ghost touch atau semacamnya. Ada dua versi, kalian bisa flash salah satunya lalu cari yang menurut kalian lebih baik touchscreen-nya HP kalian setelah menggunakan kernel ini. Secara performa menurut gua nggak terlalu berdampak banget ya untuk saat ini. Gua tes Antutu sebelum dan sesudah menggunakan kernel ini hanya berjarak 14.000 poin aja. Gue coba tes lagi 3D Mark Wildlife Stress Test, dapat stability 72% dan panasnya sampai 48 derajat. Jadi saran gua karena performanya masih dibilang oke, lebih baik menggunakan custom kernel ini untuk menjaga performa baterai yang kemungkinan bisa membuat HP ini bisa bertahan seharian. Gue sendiri nggak mencoba HP ini sebagai daily driver atau ngetes secara intens ya. Yang pasti dipakai untuk main game berat masih cukup mumpuni. Mau main game PUBG Mobile atau game-game berat yang lainnya. Intinya dari segi OS itu udah sangat nyaman banget dengan custom ROM dan performanya itu mampu dijaga mau di limit atau di open sekaligus kecepatannya melalui custom kernel. Next, gua rasa gua nggak perlu bahas lagi kameranya ya, karena dengan custom ROM seperti ini pastinya udah nggak ada lagi yang namanya MIUI kamera, stok kamera. Kalaupun ada modifikasinya, mungkin ada beberapa fitur yang nggak sesempurna stok kamera di stok ROM-nya. Tapi untungnya ada GK Mode yang kemampuannya bisa gue bilang setara lah sama Google Pixel dari foto ataupun videonya. Terakhir adalah harga. Nah, dari pertama rilis harga HP ini tuh udah murah pakai banget untuk kelasannya ya. Sampai sekarang harga secondnya itu cukup awet dan manteng di kisaran 2 jutaan. Harga segini bisa dibilang sekelas ya dengan harga secondnya Pixel 3 yang 64GB. Kalau kalian milih performa, komunitas, Poco F1 ini adalah jawabannya. Setidaknya HP ini sanggup setahun atau 2 tahun lagi melalui komunitas yang bisa dibilang aktif. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa kasih komentar, kasih like kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian juga, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.